Halo semua, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah AI and Data Analytics. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai data science. Jadi, istilah data science atau ilmu data ini sudah semakin populer di zaman sekarang ya. Bahkan belakangan ini sudah mulai banyak sekali bootcamp dan juga kursus yang menawarkan untuk belajar mengenai data science. Nah, tapi apa sih data science ini? Jadi, data science ini adalah sebuah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengolahan dan analisis data untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang berharga dalam mendukung pengambilan keputusan. Nah, jadi dari berbagai eh, definisi yang kita pelajari sejak awal mata kuliah ini, pasti ujung-ujungnya itu adalah soal pengambilan keputusan. Sama begitu juga dengan data science. Ya, mereka yang mempelajari data science atau yang mengambil profesi sebagai ahli ilmu data itu dikenal juga sebagai data scientist atau ilmuwan data, yaitu seorang profesional yang terampil dalam pengolahan dan analisis data, serta mereka pun mampu menginterpretasikan data dan mengambil keputusan yang didasarkan pada hasil analisis. Nah, kembali lagi ke hierarki data. Kalau pada video sebelumnya kita sudah melihat hierarki data tentang data, kemudian pengetahuan dan kebijaksanaan. Sekarang kita ada sekarang kita ada sebuah piramid yang menggambarkan posisi dari data dan informasi dan juga ilmu data. Kayak bisa dilihat di sini bahwa ketika kita mengetahui sebuah data dan juga informasi, itu masih masuk ke tahapan yang paling dasar. Mulai dari menyimpan, mengamankan, mengklasifikasi, itu termasuk ke dalam pengolahan data atau ilmu data yang paling rendah. Nah, untuk data science yang kita bahas saat ini, itu sudah mulai menggunakan berbagai macam disiplin ilmu seperti statistika, machine learning, dan juga artificial intelligence. Nah, tujuannya pun tentu saja berbeda. Jika yang awal itu dari proses pengolahan data itu hanya untuk pemodelan ataupun untuk menjawab pada konteks apa, menjawab beberapa pertanyaan tertentu. Nah, si data science ini itu bertujuan untuk membuka atau menemukan pola tersembunyi dari suatu data sehingga bisa memahami suatu kompleks behavior atau pola yang sulit dan juga trends and inference. Nah, jadi di sini ya tujuannya itu untuk menemukan pola. Jadi bukan hanya sebatas pemodelan, tapi sudah bisa membuat pola untuk menjawab pertanyaan apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dikembangkan. Nah, tetapi di antara si piramida yang paling dasar dan yang paling atas itu ada juga beberapa tahapan, mulai dari manajemen data dan informasi, kemudian pembuatan atau pelaporan data dan juga analitik data. Oke, semuanya bisa dilihat di sini. Kita bisa langsung masuk ke slide berikutnya. Nah, ini adalah alat-alat yang perlu dikuasai jika kita ingin mendalami data science. Yang pertama, big data. Untuk pengertiannya ini sudah dibahas pada video sebelumnya. Kemudian machine learning. Jadi machine learning itu adalah bagaimana seorang programmer itu membuat algoritma khusus pada komputer atau pada mesin agar dia dapat berpikir dan dapat memecahkan model atau menemukan model itu secara mandiri. Jadi programmer itu hanya membuat algoritmanya saja.
Kemudian data mining ini berkaitan dengan pengambilan data, proses ekstraksi data, tetapi istilah ini lebih sering digunakan untuk big data. Kemudian ada deep learning. Deep learning ini adalah ketika seorang programmer mulai memasukkan algoritma, memasukkan kode, agar si mesin tersebut, agar komputer tersebut bisa mulai berpikir selayaknya manusia. Bagaimana dia melihat, mirip dengan manusia, bagaimana dia bersuara, mirip manusia, bagaimana dia mendengar, mirip manusia, dan lain sebagainya. Kemudian artificial intelligence. Nah, ini adalah kecerdasan buatan. Jadi deep learning itu masih masuk juga ke dalam bagian dari artificial intelligence. Nah, terkait data science ini, ada pun kerangka kerja yang harus dipahami oleh seorang ilmuwan data. Walaupun kerangka kerja ini ada banyak sekali, jika kalian baca pada modulnya, nah, ini ada satu kerangka kerja yang bernama OSEM yang sangat mudah sekali untuk dipahami. Jadi yang pertama itu adalah O, obtain atau pengumpulan data. Kemudian scrub, ini proses pembersihan dan filtering data, mana saja data yang diperlukan, mana yang tidak. Explore, itu penggalian lebih jauh tentang data-data yang sudah difilter. Kemudian model, itu adalah pemodelan data. Dan yang terakhir adalah interpret atau proses penerjemahan dan presentasi data agar bisa dipahami oleh orang-orang yang kita sajikan datanya. Nah, berkaitan dengan data science sendiri, itu eh, ada beberapa profesi yang sebetulnya berbeda, tapi banyak anggapan bahwa profesi ini sama saja. Nah, yang pertama, kalau tadi ada data yang mendalami data science itu kan data scientist. Nah, tetapi selain data scientist, itu ternyata ada juga profesi-profesi lain, yaitu contohnya data analyst dan juga data engineer. Nah, jika data scientist ini berkaitan dengan big data, mengumpulkan data yang besar, mengolah untuk menemukan atau menggali insight baru, tujuannya tadi untuk mempermudah proses pengambilan keputusan. Nah, data analysis ini itu levelnya setingkat lebih bawah dari data scientist. Jadi di sini lebih berkaitan dengan analisis data atau untuk mengetahui apa yang terjadi dan bisa mendapatkan kesimpulan terkait proyek yang diamati. Kemudian data engineer, kali ini dia lebih expert lagi, dia bertugas pada bagian nih, perancangan arsitektur database. Nah, data engineer ini biasanya dia yang ada di belakang layar dan juga bekerja dengan hardware, bukan hanya software. Nah, untuk penjelasan lebih jauhnya, kita lihat perbedaannya di sini. Oke, jadi berikut adalah keterampilan yang perlu dikuasai oleh ketiga profesi tersebut. Untuk data scientist, oke, ada banyak ya. Untuk data analyst, ini sedikit lebih simple. Oke. Untuk software yang digunakan pun, itu Advanced Excel atau Excel tingkat lanjut. Kemudian tujuannya juga atau keahlian yang dibutuhkan itu adalah data visualization, ilmu yang perlu dikuasai matematika dan statistik. Nah, untuk data scientist ditambah lagi selain matematika dan statistik yaitu ilmu komputer, kemudian untuk bahasa pemrograman yang perlu dikuasai pun lebih banyak. Jadi bukan hanya SQL, tapi juga Python, R, P, Scala, dan juga seorang data scientist perlu memiliki kemampuan storytelling. Kemudian selain Excel, mungkin Excelnya bisa sudah dilewat, dia sudah harus menguasai machine learning dan juga deep learning. Kemudian menggunakan banyak alat-alat big data.
Nah, untuk data engineer, karena seperti yang saya ucap bahwa dia bermain juga dengan hardware, sehingga dia perlu menguasai bidang teknik dan ilmu komputer. Kemudian dia juga perlu bisa mengintegrasikan data antara hardware, software, bermain juga dengan IoT, dan lain-lain. Ya, pokoknya ketiga ini, sekarang kita sudah mengetahui perbedaannya apa saja dan keterampilan yang dibutuhkannya apa saja. Oke, sekarang perannya pun tentunya berbeda. Untuk data analis itu melakukan pengumpulan data dan pre-processing, data scientist untuk pengembangan pemodelan, dan data engineer ini untuk mengembangkan, menguji, dan memelihara arsitektur data. Kayak bisa dilihat ya, silakan kalian pause, kemudian kalian catat peran-peran dari ketiga profesi berikut. Semuanya berbeda, tetapi dalam satu perusahaan itu akan lebih baik jika ada seorang data analis, data scientist, dan data engineer dengan orang yang berbeda. Jadi kebiasaan buruk di perusahaan-perusahaan itu, di beberapa perusahaan itu bahwa satu pekerjaan, satu profesi, misalnya dia tulis, ya mereka butuh data analis, tapi harus menguasai software, menguasai hardware, bisa membuat arsitektur data. Nah, itu kadang menjadi istilahnya offside gitu ya. Nah, makanya kita sekarang belajar mengenai perbedaan peran dari masing-masing profesi ini. Oke, jadi itu saja materi pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.